Ya, pemirsa, saya yakin Anda diberkati seperti kami di studio sangat diberkati. Mari kita lihat firman Tuhan yang akan saya bagikan. Kita buka bersama-sama dari kitab Mazmur 127. Kita lihat daripada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, beberapa kali memang saya sudah angkat ayat ini di Good News Program, pemirsa sekalian. Ya, kita tahu sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan pada waktu ayat ini tulis dalam kitab Mazmur adalah dalam gaya bahasa perjanjian lama, ya, di mana anak laki-laki memang lebih spesial. Tetapi puji nama Tuhan kita hidup pada zaman perjanjian baru, ya, di mana tidak ada beda lagi, ya, antara anak laki-laki dan perempuan. Jadi tolong jangan bedakan anak Anda, karena banyak orang tua yang membuat keputusan yang salah pada waktu mereka mulai membedakan. Termasuk ada banyak keluarga-keluarga yang merasa bahwa mempunyai anak perempuan ini lebih spesial daripada anak laki-laki. Ya, percayalah bahwa anak-anak kita adalah upah daripada Tuhan buat kita. Suatu tanggung jawab yang besar yang Tuhan titipkan buat orang tua untuk kita dididik. Ya, tahukah Anda bahwa Anda adalah orang-orang yang terbaik yang Tuhan sudah pilih untuk bisa membesarkan anak-anak kita, saudara, ya. Saya katakan bahwa membesarkan anak dan mendidik anak ini adalah dua rupa yang berbeda. Membesarkan anak ini sebenarnya tidak terlalu sukar, pemirsa sekalian. Kasih makan anak itu, ya. Misalnya, maaf nih, kalau kita bandingkan dengan anak-anak yang tidak punya orang tua dan mereka hidup di jalan, mereka tidak ada yang didik. Tapi mereka pasti makan minimal 1 hari 1 kali. Dan mereka bisa gede, pemirsa sekalian. Walaupun mungkin secara nutrisi belum tentu baik, tetapi ini adalah suatu hukum alam, pada waktu seseorang makan pasti akan besar, ya. Tetapi dididik seperti dengan apa yang firman Tuhan katakan, ini memerlukan banyak sekali pengorbanan, mungkin bahkan tangisan, tetesan air mata, banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang orang tua harus lakukan demi supaya anak-anaknya bisa dididik seperti dengan apa yang firman Tuhan kehendaki. Nah, kita berhenti di sana. Coba kita lihat beberapa ayat sebelumnya, ya, di ayat yang 1 dan ayat yang kedua. Nah, rupanya di sini dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga yang berjaga-jaga. Sia-sia kamu duduk pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperolehnya dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, tadi pada waktu saya teliti, saya renungkan 2 ayat ini, pemirsa sekalian. Rupanya ini berkata, yang sia-sia adalah pada waktu, ya, pada waktu ternyata seseorang sudah menjadi kaya raya, perusahaan sudah sangat besar, termasuk pelayanan sudah mendunia bahkan. Tetapi ternyata anak-anaknya tidak bisa mengikuti atau mengerti apa yang orang tuanya kehendaki. Atau bahkan dalam kasus apa yang kita dapat katakan pada hari ini, ternyata anak-anak tidak ikut Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan. Mereka lebih memilih untuk hidup seperti apa yang dunia katakan. Ya, mereka bahkan membenci pelayanan. Mereka membenci orang tuanya. Mereka sampai ada beberapa anak yang berkata, kalaupun aku tidak dikasih warisan 1 rupiah pun atau 1 sen pun, lebih baik seperti itu. Karena aku pun tidak sudi menerima warisan apapun dari orang tuaku. Ya. Nah, pemirsa sekalian, saya percaya ini adalah suatu kesia-siaan, suatu kehancuran apa yang firman Tuhan katakan. Nah, rupanya pada waktu anak kita besar, anak kita bertumbuh kembang, ini waktu yang terbaik untuk orang tua tentunya. Saya tahu kita harus berkorban, menginvestasikan waktu kita di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah daya upaya bisnis, atau Anda bekerja pada suatu perusahaan, atau mungkin Anda menjadi seorang hamba Tuhan seperti kami, Anda membesarkan anak di tengah-tengah pelayanan, tantangan yang begitu berat, ya, dan belum lagi dari faktor-faktor eksternal yang mencoba untuk mencuri keluarga kita, anak-anak kita, belum lagi masalah dengan suami istri, masalah dengan keuangan, hutang piutang, ya, kemudian sakit penyakit. Begitu banyak. Kehidupan pada abad modern, pada zaman abad 21. Ini begitu kompleks, pemirsa sekalian. Namun demikian, tidak ada istilahnya bahwa kita harus mengambil excuse atau mengatakan, ya kan saya nggak mampu gitu ya. Atau ya sudah, kalau memang sudah rusak mau diapakan lagi. Nggak bisa, pemirsa sekalian. Ya. Saya percaya kalau memang iblis berencana untuk menghancurkan keluarga kita. Ini waktunya kita ambil dominion, ambil kuasa, ambil otoritas untuk kita bangkit bersama-sama. Ya, tidak ada kata terlambat. Walaupun saudara berkata nasi udah jadi bubur Pak Daniel, ya, tetapi bubur masih bisa diolah jadi bubur ayam.
ya, dan masih bisa dijual, ada nilainya, nilai daripada keluarga Anda, anak-anakmu nilainya tidak mungkin berakhir. Karena Tuhan Yesus sangat mencintai mereka. Tuhan Yesus mengasihi keluarga saudara. Setiap kejatuhan pasti ada pemulihan. Daripada pemulihan itu pasti ada rencana Tuhan yang besar dan indah. Firman Tuhan berkata, aku tahu rencana apa yang aku punya buat kamu dan bukan rencana kecelakaan. Ada satu quote yang sangat menarik yang saya renungkan pada hari-hari ini. Ada seorang penginjil besar, evangelis Billy Graham berkata seperti ini. Bila kekayaan hilang, sebenarnya tidak ada sesuatu apapun yang hilang. Bila kesehatan hilang, mulailah ada sesuatu yang terhilang daripada hidupmu. Tetapi bila karakter hilang, maka orang itu kehilangan segala-galanya. Nah mari pemirsa sekalian, jangan sampai kita kehilangan karakter. Karakter ini adalah sifat daripada kehidupan manusia. Dan karakter ini dapat bertumbuh. Mari kita menyerupai Tuhan Yesus. Kalaupun hari ini kita belum menyerupai Tuhan, saya katakan puji Tuhan. Karena kita belum sempurna. Nah oleh karena itu kita perlu belajar, kita minta kekuatan daripada Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata, roh yang tinggal di dalam diriku jauh lebih besar daripada roh apapun juga yang ada di dunia ini. Dan saya percaya bahwa siapapun Anda adalah kandidat-kandidat yang terbaik untuk menerima kuasa Tuhan, pemulihan Tuhan, buah-buah daripada kerja keras Anda, karakter Kristus ini akan terpancarkan pada kehidupan Anda. Sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan keluarga Anda. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Maukah Anda berkata dan percaya sepakat bersama-sama untuk berkata, ya Pak, saya sepakat. Anak saya adalah anak-anak hebat. Dan mulailah percaya bahwa firman Tuhan memberikan perlengkapan kepada saudara. Sehingga Anda akan menjadi orang-orang tua yang hebat pula. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Hari ini mereka yang merasa bahwa mereka memerlukan lawatan-Mu. Lawat kami, walaupun kami seringkali kami merasa kami sempurna. Tetapi kami tahu Engkau melihat jauh ke dalam lubuk hati kami Tuhan. Lawat pemirsa Good News Program, lawat mereka. Apabila ada anak-anak yang sudah jatuh, mereka anak-anak yang sudah jauh daripada Engkau. Tuhan kami minta, Engkau lawat mereka. Engkau tangkap roh mereka. Dalam nama Yesus, kami klaim keselamatan mereka. Kami klaim pemulihan daripada rumah tangga mereka Tuhan. Lawat Bapa. Dalam nama Yesus, terima pemirsa sekalian. Aku berdoa untuk pemulihan keluarga saudara. Keutuhan. Apapun yang sudah rusak, apapun yang sudah hancur. Aku nubuatkan dengan bilur-bilur Yesus. Engkau dipulihkan kembali. Bukan dengan kuat dan gagahmu. Tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Tuhan semesta alam yang sudah mati dan bangkit di hari yang ketiga buat saudara. Yang percaya, terima kasih karunia-Nya yang tanpa batas buat kehidupan saudara. Diberkatilah engkau di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.